Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ibu harap kalian tetap baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan rajin cuci tangan serta pakai masker kalau bila keluar rumah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan kegiatan berdoa dulu agar proses pembelajaran kita yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apa ada yang nggak hadir hari ini? Kayaknya hadir semua ya. Ya, baiklah. Baik, proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teks berita. Materi yang akan Ibu jelaskan meliputi 3 hal. Yang pertama, struktur teks berita. Yang kedua, unsur-unsur kebahasaan teks berita. Lalu yang terakhir ada aspek-aspek lisan dalam penyajian teks berita. Hal ini Ibu lakukan agar kalian dapat memahami tujuan pembelajaran yang telah Ibu rancang, meliputi yang pertama, kalian dapat menyajikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan struktur teks berita. Lalu yang kedua, kalian dapat menyajikan teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita. Yang ketiga, kalian dapat menyajikan teks berita dengan memperhatikan aspek-aspek lisan dalam teks berita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan siapkan pena dan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu jelaskan. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video yang kalian harus simak baik-baik. Bandara Udara Soekarno-Hatta kembali sepi setelah pagi ini dipadati oleh sejumlah penumpang. Adapun perbedaan kondisi ini diakibatkan peraturan baru yang diterapkan sebelum keberangkatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara 32 Tahun 2020 tentang pelaksanaan transportasi udara sesuai dengan keputusan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pengguna jasa bandara diimbau untuk melengkapi dokumen perjalanan sebelum melakukan penerbangan. Adanya peraturan baru ini dan belum masifnya sosialisasi himbauan menjadi salah satu faktor penumpukan penumpang pagi tadi di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, setelah kalian menyimak video yang telah Ibu tayangkan, pastinya kalian memahami bahwa yang Ibu tayangkan adalah teks berita. Sebelum Ibu memulai materi pertama, Ibu akan bertanya dulu apa itu teks berita. Ya, benar. Teks berita adalah teks yang bersifat universal atau umum. Bisa berisikan politik, ekonomi, budaya, olahraga, bahkan pendidikan. Teks berita juga berisikan tentang fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang benar-benar terjadi dan disebarluaskan di berbagai media, bisa di televisi, radio, bahkan koran. Baik, Ibu akan memasuki materi pertama, yaitu struktur teks berita. Di dalam struktur teks berita terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada orientasi, yaitu pengenalan dari suatu kejadian. Lalu yang kedua, peristiwa, yaitu kejadian yang akan dibahas secara rinci dan secara detail. Yang terakhir ada sumber. Yang dimaksud sumber ini adalah informasi atau asal informasi yang didapat dari fenomena. Nah, di dalam struktur teks berita ini ada unsur-unsur berita yang akan digunakan untuk menyusun teks berita. Unsur-unsur teks berita ini dirumuskan menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau bisa dikatakan dengan 5W plus 1H. Nah, yang dimaksud apa ini tuh apa yang terjadi
atau apa yang akan dibahas dari suatu kejadian. Lalu di mana kejadian ini terjadi. Nah, siapa siapa yang terlibat dari suatu kejadian, mengapa kejadian ini bisa terjadi. Lalu yang terakhir bagaimana. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi kedua mengenai unsur kebahasan dari teks berita. Namun sebelum itu perhatikan kembali atau ingat-ingat kembali mengenai video yang telah Ibu tayangkan tadi. Nah, di dalam suatu teks berita tentunya terdapat kata dan juga kalimat yang memiliki ciri khusus atau kaidah-kaidah tertentu yang membedakan antara teks berita dengan teks-teks lainnya. Hal inilah yang disebut dengan unsur-unsur kebahasaan teks berita. Nah, unsur kebahasaan teks berita terdiri dari 5 hal. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa yang standar atau bisa dikatakan bahasa baku. Nah, yang kedua, kalimat tidak langsung yang diucapkan secara tidak langsung atau tanpa mengutip keseluruhan dari narasumber, atau bisa dibilang inti-inti saja yang bisa dimasukkan dalam teks berita. Lalu yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata hubung, yaitu penghubung antara satu kata dengan kata lainnya. Nah, yang keempat ada kata kerja. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan fungsi waktu. Nah, baiklah, untuk materi ketiga itu sebelum kita membuat teks berita, kita harus mempelajari aspek-aspek lisan dalam berita. Aspek-aspek lisan dalam berita itu ada 3. Yang pertama, intonasi, yaitu intonasi ini adalah tinggi rendahnya nada dalam pencapaian teks berita. Lalu yang kedua, pelafalan, yaitu cara seseorang mengucapkan berita dalam teks berita atau di suatu berita. Lalu yang ketiga, jeda. Nah, baiklah, itu saja penjelasan Ibu mengenai teks berita. Untuk minggu depan, tugas minggu depan, kalian menyiapkan satu berita apa saja, lalu menyajikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan struktur teks berita, unsur-unsur kebahasaan teks berita, dan aspek-aspek lisan dalam sebuah teks berita. Baiklah, terima kasih anak-anak telah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, dan Ibu meminta maaf apabila ada kata yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.